Ya, saudara, kembali lagi bersama saya Feni Wigandi dalam Berita Aksara, yaitu sebuah portal berita di mana kami selalu menyajikan kepada Anda berita-berita secara tepat, terkini, teraktual, dan juga terpercaya. Informasi pertama saudara, tepat pada tanggal 9 Juni 2021, BTS Meal pun resmi dibuka di Indonesia. Melihat hal tersebut, para penggemar BTS yang kerap kali disapa sebagai ARMY maupun ojek online terlihat memenuhi outlet McDonald terdekat. Dalam waktu singkat, kerumunan skala besar pun tercipta. Melihat hal tersebut, Satgas COVID-19 harus turun tangan untuk menertibkan kerumunan agar tidak menyebabkan klaster COVID-19 terbaru. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makan saji yaitu McD, tepatnya di Jalan Sumber Pucung, Kota Serang. Bisa Anda lihat di belakang saya, puluhan driver ojek online sedang berkerumun mengantri di depan loket drive-thru untuk memesan BTS Meal. Hal ini sangat disayangkan karena terjadi di tengah pandemi COVID-19. Banyak driver yang tidak memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini dapat menimbulkan klaster baru sehingga penularan angka COVID semakin tinggi. Selain itu, kemacetan juga terjadi di area sekitar. Petugas Satgas Covid yang bekerjasama dengan petugas polisi ikut menertibkan antrian agar tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Kabar terbaru, banyak driver yang mengantri berjam-jam dan belum mendapatkan pesanannya. Saya Suci dan Alivia melaporkan dari tempat kejadian. Saya kembalikan ke studio. Beralih pada informasi selanjutnya, saudara. 1 tahun lebih pandemi COVID-19 telah melanda dunia ini. Akan tetapi sampai sekarang, tanda-tanda berakhirnya COVID-19 pun belum muncul. Untuk itu, kampus Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kembali memutuskan untuk menggelar KKN secara online. Lantas, bagaimana tanggapan para mahasiswa yang akan melaksanakan KKN secara daring tersebut? Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di kampus C Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. KKN online akan diadakan sebentar lagi. Hal ini tentunya membuat semua peserta untuk mempersiapkannya. Kali ini saya sedang berada bersama dengan salah satu peserta KKN online tersebut. Kalau boleh tahu, nama saudara siapa? Ya, nama saya Rania Anissa Putri dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, Mbak Rania, boleh saya bertanya-tanya? Ya, boleh. Oke. Langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan saudara terkait rencana pelaksanaan KKN? Ya, menurut tanggapan saya, sebenarnya saya ingin ikut KKM online ini kan awal wacananya itu karena akan diadakan secara offline. Tapi ternyata setelah diumumkan KKM ini akan diadakan secara online dan sistemnya itu zonasi. Ya, padahal rencana saya itu ingin mengikuti KKM ini karena sistemnya yang offline. Karena itu saya waktu itu tidak mengikuti KKM secara mandiri. Jujur saya sendiri merasa kecewa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saudara memiliki langkah-langkah untuk mempersiapkannya? Untuk saya sendiri, hal yang perlu dipersiapkan itu lebih kepada berkas-berkas seperti surat rekomendasi, surat izin dari orang tua, transkrip nilai, seperti itu. Apakah ada kendala dalam mempersiapkannya? Kalau kendala itu lebih ke arah zonasi sih, yang daerah, karena saya itu kan tinggalnya di Bogor ya. Sedangkan berkas-berkas itu harus diurus secara langsung. Nah, kendalanya di situ, karena itu saya harus datang langsung ke kampus untuk mengurus berkas-berkas. Oke, untuk selanjutnya, apakah saudara memiliki solusinya untuk mengantisipasinya? Solusinya itu kan karena tadi berkas-berkasnya itu harus diurus di kampus, karena itu saya harus stay ataupun tinggal di Serang untuk mengurus berkas-berkas sampai berkas itu selesai. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apakah saudara memiliki masukan untuk program KKM di tahun berikutnya? Kalau masukan saya itu karena menurut saya ini tuh infonya terlalu dadakan. Saya tahu KKM mana ini tentang pendaftarannya itu H-1 sebelum pendaftaran. Nah, menurut saya
seharusnya sebelum dibuka pendaftaran ini harus ada sosialisasi secara merata dulu agar kesannya itu tidak dadakan dan orang-orang bisa mempersiapkan dirinya gitu loh. Seperti itu. Baik, terima kasih Karania. Sekian liputan kali ini. Saya kembalikan kepada Feni selaku presenter di Beralih pada informasi selanjutnya, dalam beberapa waktu ke depan, salah satu pusat perbelanjaan yang cukup tersohor di negeri ini yaitu Giant akan ditutup secara resmi. Lantas apa yang menjadi alasan tertutupnya pusat perbelanjaan yang cukup tersohor tersebut? Mari kita simak wawancaranya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya tengah berada di pusat perbelanjaan Giant Serang yang dimana seperti halnya kita ketahui bahwasanya per tanggal 31 Juni nanti pusat perbelanjaan Giant se-Indonesia akan ditutup. Nah, sama-sama kita lihat ke dalam yuk. PT Hero Supermarket Tbk memutuskan akan menutup semua gerai Giant yang ada di Indonesia. Padahal Giant telah menghiasi industri retail di tanah air sejak 2002. Artinya, supermarket tersebut telah berdiri di Indonesia selama 19 tahun lamanya. Lantas, apa alasan gerai Giant akan ditutup? Setelah kami menelusuri lebih dalam lagi, di setiap sudut di Giant Serang, sayangnya tidak ada yang bisa memberikan keterangan secara langsung bagaimana dan mengapa gerai Giant sendiri akan ditutup. Akan tapi, menurut sumber yang beredar, ialah Giant sendiri ditutup dikarenakan perusahaannya akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagangan lain. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kajian strategis atas semua lini bisnisnya. Dilansir langsung dari kompas.com, strategi bisnis ini diambil dalam rangka bentuk adaptasi Hero Group terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah. Selain itu, langkah ini diambil untuk merespon turunnya popularitas format hipermarket dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di pasar global. Ditambahkan lagi bahwasanya perusahaan akan mengubah hingga 5 gerai Giant menjadi IKEA, yang diharapkan dapat menambah aksesibilitas bagi pelanggan. Sementara gerai Giant lainnya akan ditutup pada akhir Juli 2021. Tak hanya itu, saat ini Hero Group juga tengah melakukan negosiasi terhadap potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga. Lantas, bagaimana dengan pegawainya? Yang mana pegawainya sendiri sudah lama sekali berada di Giant Serang ini. Diketahui bahwasanya dari pegawai Giant Serang sendiri kebanyakan diputus kontraknya sehingga untuk kedepannya tidak memiliki pekerjaan lagi. Untuk sisanya akan tetap bertahan walaupun kedepannya bukan lagi Giant Serang namanya. Sekian untuk laporan pada siang hari ini, saya kembalikan ke studio. Nah, selanjutnya saudara, sekarang ini sekolah dasar di Indonesia sedang melakukan ujian akhir sekolah secara serempak. Walaupun pandemi belum berakhir, namun beberapa sekolah dasar di Serang memutuskan untuk mengadakan ujian akhir sekolah secara luring atau secara langsung. Walau dilakukan secara luring, namun sekolah menetapkan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh peserta ujian akhir sekolah. Selamat pagi pemirsa, saya Siska Mutia ingin melaporkan berita pagi ini. Pelaksanaan penilaian akhir semester serempak dilaksanakan mulai Senin 7 hingga 12 Juni 2021 di Kabupaten Serang. Seperti yang kita tahu, saat ini beberapa sekolah di Kabupaten Serang sedang melaksanakan penilaian akhir semester secara luring. Meskipun dilakukan secara luring, akan tetapi guru serta peserta didik harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan dilakukan karena masih dalam masa pandemi. Beginilah suasana SD Negeri Kramat Watu 1 yang terletak di Jalan Raya Cilegon nomor 16 Kramat Watu, Kabupaten Serang. Senang bisa bertemu teman-teman. Kalau sebelum virus datang, hidupnya masih bersama. Kalau semenjak virus datang, satu bangku satu orang. Cuci tangan sebelum masuk kelas, memakai masker dan memakai hand sanitizer. Ini merupakan hari kelima bagi siswa mengikuti kegiatan pelaksanaan penilaian akhir semester secara luring. Demikian berita kali ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Siska Mutia pamit undur diri. Nah, saudara, dalam beberapa waktu ke depan, Desa Buni Ayu akan melaksanakan
perayaan peralihan kepemimpinan kepala desa. Untuk itu kami suguhkan kepada Anda mengenai persiapan Desa Buni Ayu dalam menyambut Pilkades yang akan diadakan dalam waktu mendatang. Baiklah, saya berada di Kampung Kongsi Desa Buni Ayu, Kecamatan Sukamulya, di mana pada saat ini sedang direncanakannya Pilkades umum, salah satunya di Desa Buni Ayu. Inilah Sekretariat Pilkades Buni Ayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten saat ini. Baiklah, kita langsung saja bertemu dengan panitia pelaksana Pilkades, yakni Bapak Mahfud Soleh. Selamat pagi Bapak Mahfud. Selamat pagi Ibu Mafiro. Saya minta waktunya Pak sebentar. Ya. Baik. Saya ingin bertanya Pak tentang Pilkades di Desa Buni Ayu. Pertama Pak, berapa calonkah yang mengikuti Pilkades di Desa Buni Ayu Pak? Ada 5 calon yang mengikuti Pilkades di Desa Buni Ayu. Ya. Boleh disebutkan Pak siapa saja? Yang pertama Bapak Agus Mastura, dia dari Kampung Pulo. Yang kedua Bapak Nyampang dari Kampung Gagunung. Yang ketiga Bapak Hamdani SM dari Kampung Pulo. Yang keempat Bapak Rustandi dari Kampung Paguaran. Yang kelima Bapak Yakub dari Kampung Pulo. Baik Pak, apa tahap awal yang sudah Bapak kerjakan dalam penyelenggaraan Pilkades di Desa Buni Ayu Pak? Tahapan yang sudah kita laksanakan, yang pertama pemutahiran data untuk pelaksanaan Pilkades pada tanggal 4 Juli 2021. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nah saudara, kita kembali beralih pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam beberapa waktu terakhir, mahasiswa Untirta kembali dikagetkan oleh informasi akan diadakannya wisuda dalam waktu 1 bulan sekali. Lantas bagaimana tanggapan para mahasiswa mengenai adanya wisuda dalam 1 bulan satu kali ini? Ya pemirsa, sore ini saya sudah bersama salah satu wisudawan asal pendidikan sosiologi. Ya Mbak, dengan siapa? Saya Lis Permiawati. Ya Mbak, pendapat Mbak bagaimana terkait pihak kampus yang ingin melaksanakan wisuda selama 1 bulan 1 kali? Ya, menurut saya sih itu sebuah angin segar ya buat kita semua gitu, terkhusus untuk mahasiswa Untirta yang ingin cepat wisuda dan tidak harus menunggu gelombang 1, gelombang 2, dan kita pun bisa termotivasi karena kita yang sebelumnya harus menunggu lama wisuda, terus sekarang kita juga karena setiap sebulan sekali ada wisuda, jadi kita melihat teman-teman kita yang udah di wisuda, jadi kita juga bisa semangat untuk mengerjakan skripsi sehingga kita cepat untuk wisuda. Oh, seperti itu Mbak. Menurut Mbak, apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya sih mungkin motivasi untuk setiap mahasiswa Untirta, kemudian kita nggak harus menunggu lama. Kekurangannya itu apalagi di masa pandemi kayak gini ya, kalau misalkan diadakan wisuda tiap sebulan sekali, itu menurut saya bisa berpengaruh besar untuk menjangkit virus corona ini sih menurut saya. Nah pemirsa, demikian laporan hasil wawancara saya dengan salah satu calon wisudawan asal jurusan pendidikan sosiologi. Saya kembalikan kepada Penny di studio.
Selanjutnya, saudara, pemerintah Kota Cilegon mengadakan vaksinasi Sinovac secara massal. Warga pun menyambut antusias adanya vaksinasi massal ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya kerumunan yang dimulai sejak pukul 6 pagi. Pemberitaan mengenai vaksinasi Sinovac ini pun akan menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Feni Wigandi, pamit undur diri. Salam berita, salam aksara. Selamat pagi, saat ini saya sedang berada di tempat diselenggarakannya vaksinasi massal di Kota Cilegon. Terlihat di belakang saya terjadi penumpukan antrian yang cukup panjang. Penumpukan antrian di hari kedua ini sudah terjadi sejak pukul 6 pagi. Vaksinasi massal ini akan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung mulai dari tanggal 15 Juni sampai 18 Juni 2021 di alun-alun Kota Cilegon. Dinas Kesehatan Kota Cilegon menyediakan kuota untuk 1.000 orang setiap harinya. Menurut hasil wawancara kami dengan pendaftar, beberapa di antaranya tidak bisa mengikuti vaksinasi hari ini dikarenakan kuota yang disediakan sudah terpenuhi. Inilah beberapa hal yang harus disiapkan warga agar bisa mengikuti vaksinasi massal ini. Pendaftar diharuskan memiliki KTP Cilegon dan berusia 18 tahun ke atas, serta diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Menurut hasil pantauan kami, masih banyak pendaftar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di beberapa titik. Vaksinasi massal ini diadakan sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Dengan menggunakan vaksin Sinovac, Dinkes Kota Cilegon berharap dapat menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Cilegon. Sekian liputan dari kami, salam berita, salam aksara.